Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Maharani Putri dengan NIM C0E024029. Saya dari Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Saya akan mempresentasikan tentang timbulnya hutang pajak, hapusnya hutang pajak. Timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, hapusnya hutang pajak. Latar belakang, mengenai timbulnya hutang pajak, terdapat perbedaan pendapat atau persepsi di kalangan ahli hukum pajak karena sudut pandang yang dijadikan sebagai pokok bahasa yang berbeda pula. Perbedaan pendapat atau persepsi mengenai timbulnya hutang pajak dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum yang berada pada tataran doktrin di kalangan ahli hukum pajak sepanjang pendapatan tersebut diterima sebagai suatu perkembangan positif di bidang perpajakan. Timbulnya hutang pajak. Yang pertama, ajaran formil. Hutang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Sehingga jika belum ada surat ketetapan pajak, maka berarti belum timbul hutang pajak. Ajaran ini diterangkan pada Official Assessment System. 2. Ajaran material. Hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenakan pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan oleh Self Assessment System. Surat ketetapan pajak dalam ajaran ini tidak menimbulkan hutang pajak, hanya untuk menentukan dan menetapkan besarnya hutang pajak. Hapusnya hutang pajak. Menurut Swandi 2008, hutang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, pembayaran. Pembayaran pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat dilakukan di kantor kas negara, kantor pos, giro, atau di bank persepsi. 2. Kompensasi. Kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Yang ketiga, kadaluarsa. Kadaluarsa diartikan sebagai daluarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pewajib pajak maupun Fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Yang keempat, penghapusan utang. Penghapusan utang dapat dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan, misalnya wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. 5. Pembebasan. Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan, pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal, dalam rangka meningkatkan penanaman modal, maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu untuk pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu. Penagihan pajak yang pertama yaitu penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak menurut peraturan perundangan pajak. Yang kedua, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan. Yang ketiga, biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat pemerintah penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan lain-lain sehubungan dengan penagihan pajak. Yang keempat, surat paksa adalah surat pemerintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dan memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan sama dengan putusan hakim pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap. Yang kelima, jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyendaraan. Yang keenam, penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundangan pajak. Yang ketujuh ada lelang. Lelang adalah setiap perjualan arang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat dan calon pembeli. Yang ke-8, pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang ke-8, penyendaraan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkan di tempat tertentu untuk utang pajak sekurangnya 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi hutang pajaknya. Kesimpulannya, pajak merupakan suatu hal yang perlu dipahami. Hukum pajak yaitu hukum yang membahas tentang aturan-aturan dan pajak yang membahas tentang pemungutan dan iuran. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang utama. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara bagi yang berkewajiban untuk membayarnya berdasarkan aturan dengan tata cara tertentu. Dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada suatu negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Sekian, terima kasih.